Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Nining. Ibu akan menjelaskan penjelasan materi untuk pekan 9 untuk hari Senin ya. Ada perubahan jadwal karena hari Senin itu ditukar dengan hari Sabtu. Jadi bertukar antara PKLH dan agama. Pertama Ibu sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau sudah baik semua ya. Apakah sudah siap belajar dari rumah hari ini? Kalau sudah siap, siapkan buku, alat tulis, dan gunakan seragam kalian nanti untuk pada saat akhir, pada saat pengumpulan tugas nanti kan difoto sama tugasnya. Siap ya? Hari ini kita akan belajar mengenai PKLH karena jadwal pelajarannya ditukar ya. PKLH itu kepanjangan dari Pendidikan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup. Untuk materi PKLH yang kita bahas adalah pada bab 2 berkaitan dengan materi tentang kebersihan sekolah, yaitu kamar mandi. Berhubung karena sekarang itu lagi pandemi dan kalian tidak bisa mempelajari langsung mengenai kebersihan kamar mandi di lingkungan sekolah, kita ganti dengan menjadi kebersihan di lingkungan kamar mandi kalian di rumah ya. Jadi materi pembahasan ini berkaitan dengan kebersihan kamar mandi yang ada di rumah kalian. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa. Iya, Ibu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa yang khusyuk, tundukkan kepala sejenak ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita masuk ke pelajaran kita ya. Tahukah kalian apa fungsi WC atau kamar mandi kalian? Ya, apa? Betul, mandi, buang air kecil, buang air besar. Nah, Ibu simpulkan ya. Mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, sikat gigi, bahkan ada yang menggunakan WC untuk mencuci baju dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi WC. Lalu sudah tahu banyak fungsinya WC, menurut kalian apakah penting menjaga kebersihan WC? Tentu ya, semua benar, tentu penting. Kenapa ya? Coba. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan WC? Karena jika WC kita kotor bisa menjadi tempat munculnya banyak penyakit. Karena ketika kita masuk di WC, kita keluar lagi, ada penyakit yang ada kotoran, ada kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita. Itu jika WC-nya kita kotor. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kebersihannya? Tentu dengan membersihkan WC secara rutin, maksimal minimal 3 hari sekali dibersihkan WC-nya. Bisa lagi kalau setiap hari, lebih bagus lagi. Jadi biasanya selalu bersih. Siapa yang bertugas membersihkan WC kalian di rumah? Ada yang bisa jawab? Ayah, ibu, kakak. Oh, ada juga yang membersihkan WC sendiri. Ibu simpulkan ya. Kebanyakan rata-rata menjawabnya ibu dan ayah. Mungkin karena dianggap bahwa membersihkan WC itu pekerjaan yang berat, jadi ibu dan ayah ya yang mengerjakan. Tapi sebenarnya yang bertanggung jawab atas kebersihan WC di rumah adalah semua anggota keluarga. Ayah, ibu, kakak, adik, kalian semua. Kenapa? Karena yang menggunakan WC itu kita semua, bukan hanya ayah, ibu saja yang menggunakan WC, tapi kalian juga kan. Berarti yang bertanggung jawab atas kebersihan WC adalah semua anggota keluarga. Sedangkan kalau yang bertanggung jawab atas kebersihan WC di sekolah siapa? Ada yang tahu? Ya, sama di keluarga, semua warga sekolah, mulai dari guru, siswa, kepala sekolah, dan semua staf yang ada di sekolah bertanggung jawab karena semua orang menggunakan kamar mandi atau WC. Bagaimana caranya? Karena kebersihan adalah tanggung jawab semua anggota keluarga, berarti tanggung jawab kalian juga kan? Betul nggak? Iya dong, betul. Nah, bisakah kalian mulai sekarang membantu orang tua kalian membersihkan WC nak? Minimal itu adalah ucapan terima kasih kepada orang tua. Kalian meringankan beban orang tua dalam membersihkan rumah kalian. Jadi mulai sekarang kalian bisa nggak bantuin orang tuanya membersihkan WC? Nah, bisa dilakukan dengan hal sederhana loh. Kalau kalian dianggap belum mampu untuk membersihkan WC dengan cukup bersih, kalian bisa melakukannya dengan hal yang kecil. Minimal kalian menyiram WC sampai bersih ketika kalian selesai menggunakannya.
agar tidak menimbulkan bau. Nah, cara kedua, kalian bisa menyikat lantai WC dan jamban secara rutin dengan sabun pembersih agar bebas dari kuman, lumut, dan bisa membuat WC kalian wangi. Menguras kolam air atau penampungan air secara rutin agar tidak tumbuh jentik nyamuk yang menyebabkan sumber penyakit demam berdarah. Nah, minta bantuan orang tua untuk memfoto satu kegiatan yang kalian lakukan dalam membersihkan WC. Boleh ketika menyiram WC, boleh ketika menggosok lantai WC, boleh ketika membersihkan kolam air, itu boleh ya. Jadi minta orang tua kalian foto kalian, minimal satu foto. Nah, untuk tugas evaluasinya, silakan buka bukunya nak di halaman 20, buku PKLH-nya. Kerjakan nomor 5 sampai 10 ya. Untuk pertanyaannya sudah ada Ibu lampirkan di tugas yang Ibu sudah kirimkan melalui WA. Selamat belajar. Ibu harap kalian mengerjakan tugas kalian secara mandiri. Boleh dibantu orang tua, tapi jangan dituliskan ya. Kalian harus belajar untuk menulis sendiri. Mau tulisannya rapi atau tidak rapi, minimal itu adalah usaha kalian sendiri. Ibu sangat menghargainya. Ibu kasih jempol kalau kalian bisa mandiri mengerjakan tugas. Akhir pelajaran kita, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi Ibu dengan Ibu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.